Bursa BUMN diminta tidak ragu melakukan hedging atau lindung nilai demi meredam dampak fluktuasi nilai tukar sekaligus meningkatkan manajemen dan mitigasi risiko perusahaan. Lewat pedoman penyusunan transaksi hedging bisa meyakinkan perusahaan memiliki kapabilitas dalam pengelolaan risiko. Jaminan tersebut setelah pemerintah merampungkan pedoman penyusunan standar operasional prosedur atau SOP transaksi lindung nilai transaksi valuta asing. Prosedur ini berisi panduan soal pokok-pokok aturan kegiatan lindung nilai yang akan disusun BUMN, kementerian, lembaga negara. Pedoman ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab organ serta fungsi organisasi untuk menekan potensi penyelewengan. Kegiatan lindung nilai meliputi sejumlah tahap mulai dari transaksi hingga penyelesaian transaksi termasuk dokumentasi. Pengaturan ini karena masih banyak perusahaan terutama BUMN memanfaatkan transaksi hedging. Ya, masih berdirinya perusahaan BUMN yang melakukan transaksi lindung nilai atau hedging hingga saat ini membuat pemerintah terus menggalakkan hedging maksud kami. Lantas, seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah dan apa saja isi dari SOP hedging yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu? Untuk membahasnya telah hadir di studio Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Bapak Erwin Gunawan. Apa kabar Pak Erwin? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kalau kita lihat pentingnya hedging sebetulnya untuk kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Seberapa penting sebetulnya Pak Erwin? Jadi sebelum menjawab pertanyaan Mas Wiki, saya kira saya perlu menjelaskan dulu kenapa hedging itu perlu dilakukan. Ya. Pertama, kondisi perkembangan global yang masih penuh ketidakpastian memang menimbulkan adanya risiko mungkin terjadinya sudden capital reversal. Kemudian yang kedua, defisit transaksi perdagangan kita menimbulkan persoalan tersendiri terkait dengan bagaimana masuk dan keluarnya devisa terkait dengan transaksi perdagangan. Di samping itu, secara mikro, kalau kita lihat struktur pasar falas domestik kita, ada beberapa hal yang menyebabkan potensi yang muncul dari ketidakseimbangan global tadi perlu dimitigasi dengan kita mendorong pelaksanaan transaksi hedging. Jadi kalau berdasarkan pengamatan kami, secara struktur kita lihat pasar falas kita itu kelebihan permintaan. Artinya ketika pasar yang mengalami kelebihan permintaan, ketika terjadi permintaan yang tiba-tiba yang bisa muncul misalnya dari pembalikan arus modal, tentu ini akan menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nilai rupiah. Kemudian yang kedua, dari sisi komposisi transaksi yang ada di pasar falas kita, kelihatan bahwa transaksi pasar falas kita itu masih didominasi oleh transaksi spot. Sekitar 70% dari transaksi falas yang dilakukan oleh korporasi kita itu dilakukan di cash market. Agak berbeda dengan perbandingan di beberapa negara di mana transaksi derivatif yang lebih dominan dibandingkan dengan transaksi di cash market. Nah, dalam situasi seperti yang saya sampaikan tadi, Bank Indonesia secara berkesinambungan terus melakukan upaya agar pelaku-pelaku ekonomi di domestik mulai mengubah paradigma. Tidak lagi memenuhi kebutuhan falasnya melalui transaksi di cash market, tapi secara perlahan mulai bergeser ke transaksi derivatif. Salah satunya tentu dalam konteks melakukan lindung nilai terhadap exposure ataupun kewajiban-kewajiban falasnya di masa yang akan datang. Baik, adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dalam hal ini adalah BUMN ketika mereka mempraktekkan hedging ini. Sejauh mana SOP dari transaksi hedging ini menjadi satu hal yang menjawab kekhawatiran mereka selama ini, Pak Erwin? Ya, jadi kalau kita bicara spesifik terhadap BUMN ataupun lembaga negara lainnya, selama ini ada kekhawatiran dari pihak-pihak yang akan melakukan hedging, melakukan lindung nilai terhadap kewajiban falasnya. Itu ada kekhawatiran seandainya timbul selisih kurang atau biaya atau kerugian dari transaksi hedging yang dilakukan, ini dikhawatirkan akan berdampak kepada kerugian negara. Kemudian kerugian negara ini dikait-kaitkan dengan tindak pidana korupsi.
Sehingga ketakutan itu atau kekhawatiran itu yang menghantui BUMN, sehingga sampai dengan saat ini sebelum kita melakukan upaya bersama, gitu ya, sebagian besar BUMN kita itu memenuhi kebutuhan falasnya melalui transaksi spot yang seperti kami sampaikan tadi. Oke, ya. Untuk SOP dari transaksi hedging ini, apakah kemudian ini hanya rekomendasi saja atau menjadi satu kewajiban yang memang harus dilakukan? Mengingat kalau kita kembali ke apa yang kemudian Anda tadi sebutkan bahwa ini menjadi satu hal yang cukup penting. Salah satunya adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kalau tidak dilakukan, apakah ada kemudian sanksi yang diberikan terhadap BUMN yang tidak melakukan hedging ini, Pak Erwin? Tentu saja penyusunan pedoman dalam melakukan transaksi hedging ini disusun bersama oleh otoritas, auditor negara, kemudian aparat penegak hukum untuk menghilangkan kekhawatiran dari pelaksana transaksi hedging yang dalam hal ini adalah BUMN. Agar mereka tidak perlu khawatir lagi melakukan hedgingnya. Karena sepanjang hedging dilakukan sesuai dengan SOP ini, artinya transaksi hedging yang dilakukan itu konsisten, kemudian konsekuen dan akuntabel, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak ada moral hazard, gitu ya. Sepanjang semua hal yang kita sudah coba susun di dalam pedoman SOP ini dilakukan, maka kerugian yang mungkin muncul atau selisih kurang yang mungkin muncul dari transaksi hedging mereka tidak akan dinilai, tidak akan dianggap sebagai kerugian negara, tapi itu adalah sebagai biaya bisnis semata. Itu adalah salah satu hal yang kemudian di-highlight dari SOP ini gitu ya. Betul. Ada hal lain yang kemudian ini akhirnya membuat BUMN cukup nyaman melakukan hedgingnya, Pak Erwin? Saya kira dengan terlibatnya beberapa pihak yang sangat terkait dengan kekhawatiran BUMN di dalam proses penyusunan SOP ini, di antaranya auditor negara, kemudian aparat penegak hukum, sehingga cara pandang terhadap bagaimana transaksi hedging dilakukan, gitu ya. Hal-hal apa saja yang perlu dimitigasi dalam pelaksanaan transaksi dari setiap tahapan, mulai dari persiapan transaksi, pelaksanaan transaksi, kemudian monitoring dan dokumentasi. Sepanjang hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang kita buat panduannya, auditor negara, kemudian aparat penegak hukum akan memandang bahwa transaksi hedging itu seandainya pun timbul biaya, akan menjadi biaya dari bisnis semata. Sehingga dengan cara pandang tersebut, kita berharap BUMN akan mulai berani untuk melakukan transaksi hedgingnya. Feedbacknya sejauh ini seperti apa terkait dengan SOP ini? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Pak Erwin. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda. Tahu nggak perempuan itu mudah tertular HIV? Buktikan perempuan itu peduli dan berdaya menanggulangi HIV/AIDS. Dan pastikan pasanganmu dan kamu sudah tes status HIV. Kali diri kita dengan info HIV yang benar. Ayo segera cek status HIV. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tes HIV kan layaknya pemeriksaan kesehatan lainnya. Ngapain takut? Status HIV, mau tahu dong? Ya, pemirsa, kembali di dialog kami hari ini di Market Corner dan masih bicara mengenai standar operating prosedur terkait dengan transaksi hedging yang kemudian ini akan diterapkan ataupun diberlakukan untuk BUMN yang ada di Indonesia. Oke, responnya sejauh ini seperti apa, Pak Erwin, ketika SOP ini kemudian diterapkan? Sejauh ini kita sudah bicara dengan beberapa BUMN, responsnya positif. Dalam pengertian, seandainya auditor negara kemudian aparat penegak hukum sudah punya cara pandang yang sama terkait dengan transaksi hedging, yang perlu kita lakukan adalah masing-masing BUMN sekarang menyiapkan SOP-nya masing-masing. Sehingga SOP yang sudah disusun nanti diharapkan sejalan dengan panduan yang sudah
dikeluarkan. Terakhir seminggu lalu di Kementerian Keuangan kita launching mengenai SOP ini, dan nanti teman-teman di Kementerian Negara BUMN sekarang sedang bekerja terkait dengan penyempurnaan peraturan Menteri Negara BUMN yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi lindung nilai. Gitu ya. Nah, setelah itu kita berharap teman-teman di BUMN sudah mulai berani gitu ya, untuk melakukan transaksi hedging. Jadi pemenuhan kebutuhan falasnya tidak lagi didominasi oleh transaksi di cash market seperti yang terjadi pada saat ini. Untuk BUMN yang sudah menerapkan hedgingnya, sebetulnya apa hal-hal positif yang kemudian juga akan dirasakan oleh BUMN ini, Pak Erwin? Sudah pasti buat BUMN yang sudah dan akan melakukan hedging. Tentu saja hedging ini adalah bagian dari kegiatan manajemen risiko sebenarnya, di mana BUMN sudah memitigasi exposure nilai tukar yang mereka hadapi ke depan dari kewajiban-kewajiban nilai tukar mereka yang akan jatuh tempo. Jadi dengan demikian, dengan biaya yang terukur, dengan asesmen yang dilakukan secara prudent, BUMN akan bisa mengkalkulasi sebenarnya berapa banyak transaksi hedging yang mereka perlu lakukan, yang didasari oleh underlying kegiatan ekonomi yang mereka miliki, sehingga seandainya terjadi fluktuasi nilai tukar, posisi keuangan mereka sudah aman. Tidak seperti yang kita amati dalam beberapa waktu terakhir, ada beberapa BUMN korporasi kita yang tadinya posisi keuangannya sebenarnya surplus, tetapi karena pada akhir 2013 terjadi pergerakan nilai tukar, kondisi keuangannya memburuk. Dan buat Indonesia sebagai sebuah negara, tentu saja dengan semakin maraknya BUMN dan korporasi kita melakukan transaksi hedging, pengelolaan stabilitas nilai tukar yang kita lakukan di pasar falas domestik akan terjadi, akan terasa. Pola pengawasannya sejauh mana kemudian Bank Indonesia akan melakukan kerjasama dengan kementerian terkait supaya kemudian praktek hedging ini secara keseluruhan dilakukan ataupun dipraktekkan oleh seluruh BUMN di Indonesia? Tentu saja setelah diterbitkannya pedoman SOP ini, langkah yang kita lakukan ke depan adalah memang tidak akan berhenti pada penerbitan SOP, tapi kita akan secara berkesinambungan melakukan edukasi kepada BUMN, kemudian kepada auditor-auditor, dan kemudian kepada aparat penegak hukum agar memiliki cara pandang yang sama. Tentu saja dalam konteks BUMN yang memang bukan di bawah domain pengawasan Bank Indonesia, tentu saja pengawasan BUMN ada di bawah auditor negara dan juga Kementerian Negara BUMN. Tentu saja dengan kerjasama yang sudah terjadi selama ini, kita optimis bahwa kita bisa bersama-sama mendorong BUMN dan tidak hanya BUMN, ke depan korporasi swasta juga kita dorong untuk melakukan hedging sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Pak Erwin, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan Anda. Semoga ini menjadi satu media sosialisasi yang sangat baik untuk BUMN ataupun mungkin banyak perusahaan di Indonesia supaya kemudian mempraktekkan hedging dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Erwin. Baik pemirsa, bagaimana kiat-kiat memulai usaha baru sehingga bisa menguntungkan? Ikuti informasinya sesaat lagi.